Halo sahabat kreatif, ketemu lagi bersama dengan Yogi di acara Belajar di RRI Guru Keliling. Dan kali ini Guru Keliling merupakan salah satu upaya dari RRI untuk memberikan layanan dan juga membantu adik-adik berkebutuhan khusus yang langsung dididik oleh gurunya ke rumahnya langsung. Dan kali ini Yogi akan menjemput guru DRA KD UDAC MPD ke salah satu anak didiknya, yaitu Kandidus Ambur dan juga Ayu Melinda. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Yuk ikut! Dan kali ini seperti biasa adik-adik dari kaum difabel yang dimana diajar untuk edisi kali ini oleh guru DRA KD UDAC MPD. Dan untuk kayak gimana cara mengajarnya kita lihat aja langsung. Ini dia. Om Swastiastu Andi. Om Swastiastu Bu. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Wah, senang sekali ya Bu Guru bisa berkunjung ke rumahmu hari ini. Yang selama ini kita hanya belajar dengan WA atau dengan video call. Gimana keadaanmu hari ini, Andi? Kalau keadaan saya hari ini, saya baik. Baik, sehat ya? Oh iya dong, pasti sehat Bu. Iya, saya lihat nih Andi tuh semangat. Semangat ya kita belajar hari ini, beda loh kita belajar. Jadi kalau kemarin kita belajar secara daring, sekarang kita belajar secara luring. Senang nggak Andi? Oh senang Bu. Iya, kita belajar bahasa Indonesia ya. Hari Bu. ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Oh ya Andi, kamu masih ingat nggak dengan materi minggu yang lalu? Ya Bu, saya masih ingat. Kita minggu lalu belajar tentang teks diskusi. Iya. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi itu adalah teks yang membahas suatu permasalahan atau isu yang di dalamnya ada pro dan kontra. Iya, ya. Kalau kita berdiskusi pasti ada sesuatu yang kita pertentangkan atau kita setujui yang akhirnya kita ingin mencapai sebuah kesepakatan. Andi, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita tahu, Andi tahu ciri-ciri dari teks prosedur, macam-macam teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, dan terakhir Andi bisa membuat teks prosedur. Oh ya Andi, tahu nggak kamu Bu Guru bawa apa hari ini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Ya, silahkan diraba. Oke, apa itu ya? Apa ini ya? Apa itu? Ini Magicom. Oh, Magicom. Ya. Wah, Andi udah kenal dengan benda ini ya? Oh udah Bu, bahkan saya sudah pernah menggunakan Magicom ini. Oh iya? Berarti Iya. kamu bisa memasak dengan Magicom? Ya Bu, kalau hanya menggunakan Magicom saya bisa memasak. Oh bisa. Coba, bener nggak? Di dalam, kalau coba kamu buka bisa nggak itu? Bisa Bu. Ya, di dalamnya ada apa? Ini ada tempat yang untuk isi nasi. Ada yang isi nasi. Ya. Kalau misalnya kamu ingin isikan beras itu, kemudian mau memberi air, dari mana kamu tahu air yang seharusnya diberikan sampai batas mana? Coba diperlihatkan sama Ibu. Kalau saya biasanya, misalnya saya ambil beras, misalnya 2 gelas. Nanti saya mengukur air itu pakai ruas jari telunjuk. Biasanya kalau untuk ngukur air itu airnya harus di atas beras sedikit. Misalnya gini ngukurnya. Kamu bisa rasakan? Ya bisa rasakan. Oke, iya. Ternyata Bu Guru baru tahu ya, Andi itu bisa menggunakan Magicom ini untuk memasak. Setiap harinya apakah kamu mendapatkan tugas untuk memasak nasi? Atau ada piket barangkali? Kalau setiap harinya kadang-kadang ada Ibu ya. Tapi dulu waktu sebelum COVID ini kita praktek di sekolah untuk memasak. Oh iya ya. Ya, Andi. Kadang kita melakukan sesuatu itu pasti ada tahap-tahap atau langkah-langkahnya. Nah, ketika kamu menjelaskan tadi bagaimana kamu memasak nasi itu,
secara tidak langsung kamu sudah mengungkapkan langkah-langkahnya. Itulah yang kita sebut dengan teks prosedur. Oke, jadi secara nggak langsung Andi sudah tahu ya teks prosedur itu seperti apa. Nah, teks prosedur kalau bisa diulangi lagi berdasarkan pengalaman kamu tadi, teks prosedur itu apa, Andi? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan. Hasil yang kamu inginkan, ya itu namanya teks prosedur ya. Yap. Nah, kalau kita membuat sebuah teks prosedur, pasti dia memiliki ciri-cirinya. Mungkin dari apa yang kamu ungkapkan, kamu bisa menemukan ciri-cirinya apa mungkin? Ciri-ciri teks prosedur, Ya. yang pertama itu pasti ada berisi langkah-langkah Iya. cara melakukan sesuatu. Jadi Yang- poin-poin. Ya Bu, dari poin-poin. Ya, terus? Yang kedua itu bersifat objektif. Objektif, apa adanya. Terus? Yang ketiga terdapat kalimat saran. Iya, saran. Contohnya Saran. kayak apa itu? Misalnya saran sebaiknya kita harus mencuci beras sebanyak 3 kali supaya bersih. Oh iya, bener, bagus. Terus ciri yang lain? Ciri yang lainnya, yang keempat, itu terdapat urutan-urutan langkah membuat sesuatu. Iya, terdapat urutan atau langkah-langkah. Yap. Oh iya, Andi, dari mana kamu tahu bahwa cara menanak nasi itu seperti itu? Sedangkan kamu kan belum pernah lihat tuh orang Yap. menanak nasi. Nah, cara kamu mencari tahu gimana? Ya, cara saya mencari tahu tentu dengan saya bertanya kepada teman yang udah tahu ataupun kepada guru. Iya. Iya, jadi harus rajin mencari informasi, bisa di dunia maya kan Ya, kita Bu. gampang. Walaupun misalkan sekarang Andi memiliki ketunaan seperti ini, tapi tidak menghalangi untuk membuat sesuatu untuk diri sendiri ya Andi. Ya, Bu. Oke. Nah, dari yang Andi ungkapkan tadi, akhirnya Andi sudah menemukan konsep bahwa teks prosedur itu seperti itu. Yap. Kalau bisa ditegaskan kembali, jadi teks prosedur adalah Teks yang berisi langkah-langkah cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan. iya untuk mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan. Andi, dalam teks prosedur itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Yap. Teks prosedur ada yang sifatnya sederhana dan ada sifatnya kompleks. Nah, Yap. kalau yang sederhana pasti tahapnya sederhana. Kalau kompleks pasti tahapnya itu lebih ruwet dibandingkan dengan yang sederhana. Nah, kira-kira berdasarkan itu, yang sederhana itu teks prosedurnya yang sering kamu lakukan itu apa misalnya? Misalnya menyetrika baju. Kenapa bisa disebut teks prosedur sederhana? Karena langkahnya terdiri dari 2 sampai 4 angka aja. Iya. Jadi kalau dibuatkan teksnya dia hanya 2 sampai 4 langkah saja. Nah, bagaimana dengan teks prosedur kompleks? Kalau prosedur kompleks itu langkah yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Iya, langkah yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Nah, seperti contohnya apa misalkan? Kalau tadi kan yang sederhana kamu bilang bahwa itu apa? Terdiri dari 2 sampai 4 Iya, langkah. contohnya apa yang tadi yang sederhana? Menyetrika baju. Menyetrika baju. Sekarang kalau yang kompleks? Contohnya itu memasak nasi, Iya. mencuci baju,
kemudian membuat KTP. Iya. Jadi karena dia berhubungan dengan yang lain. Jadi Bu Guru tuh ingin tahu, teks kompleks katanya adalah mencuci baju. Kamu melakukan mencuci baju dengan tangan atau mesin? Kalau saya biasanya menggunakan mesin. Iya, kalau dengan mesin itu, bagaimana caranya kamu mengenal apa yang harus dilakukan dalam mesin cuci itu? Yang pertama, supaya saya bisa mengenal, ya, tentu saya bertanya kepada pendamping yang ada di asrama. Terus? Kemudian setelah saya kenal, terus saya pelajari setiap hari, dan akhirnya saya bisa. Oh, hebat ya. Jadi kamu bisa untuk mencuci baju menggunakan mesin sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Oke Andi, kita tahu bahwa dalam membuat teks prosedur itu ada 4 struktur yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah pengantar atau pembuka. Nah, pengantar atau pembuka itu maksudnya adalah kamu berikan judul, ya, teks prosedurmu itu apa, intinya seperti apa, kemudian kegiatan yang kamu lakukan apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah material, ya. Material itu apa sih? Material. Bahan? Material itu bahan. Bahan atau alat? Bahan atau alat untuk melakukan sesuatu. Iya, untuk melakukan kegiatan sesuatu ya. Kemudian ada langkah-langkah dan terakhir simpulan. Ya, Bu. Boleh diulang kembali? Apa yang strukturnya ada 4? 1. Yang pertama pengantar atau pembuka. 2. Yang kedua ada material. 3. Yang ketiga ada langkah-langkah. 4. Yang keempat kesimpulan. Oke, sekarang kita coba untuk membuat teks prosedur ya Andi. Silahkan kamu membuat teks prosedur. Setelah itu kamu bacakan hasilnya. Kamu mau membuat teks prosedur yang kompleks apa sederhana? Saya mau membuat teks prosedur yang kompleks. Iya, hebat, yang kompleks. Kita coba, silahkan kamu membuat apa? Silahkan ya, sebentar kita akan baca. Siap, Bu. Perhatikan EYD-nya. Ya, Bu. Iya. Nah, coba sekarang sudah Andi? Ya, Bu. Nah, coba dibaca. Ada apa yang kamu sudah tulis? Paling tidak sebagian dari itu kamu bisa untuk perdengarkan kepada Ibu apa yang kamu tuliskan di dalam teks prosedur itu. Silakan dibaca yang keras ya, Andi. Siap, Bu. Di sini saya membuat teks prosedur, yaitu cara mencuci baju menggunakan mesin cuci. Yang pertama, kita menyiapkan baju kotor yang akan dicuci. Kemudian kita menyiapkan rinso atau deterjen, dan juga kalau ada pengharum, kita boleh menggunakan pengharum baju.
Selanjutnya kita memasukkan baju kotor ke dalam tabung mesin cuci. Kemudian kita mengambil deterjen, kita mengambilnya kira-kira sebanyak segenggam. Dan kemudian kita menaburkan deterjen di atas baju kotor supaya rata. Setelah itu kita menutup mesin cuci. Lalu kita menekan tombol yang ada pada mesin. Ya, dari situ Bu Guru sudah tahu dengan kalimat-kalimatmu hanya kebahasaan yang perlu diperbaiki ya. Jangan terus menggunakan lalu gitu ya. Jadi setelah langkah ini, nah kemudian dilanjutkan dengan berikutnya, jadi sehingga kata lalu tidak terulang. Ya, bagus sekali Andi, kamu sudah bisa untuk membuat teks prosedur. Ada yang ingin kamu tanyakan sebelum Ibu akhiri? Yang saya ingin tanyakan itu tentang apa? Di antara struktur tadi itu kan ada pengantar, pembuka. Ada pengantar, pembuka. Mungkin Ibu bisa jelaskan gimana yang maksud dengan pengantar atau pembuka itu? Oh, yang pengantar itu, misalnya kan kamu tadi membuat teks prosedur cara mencuci baju. Jadi judulnya nanti bisa kamu adalah mencuci baju menggunakan mesin cuci. Nah itu sudah termasuk di dalam pengantar atau pembuka. Kemudian intinya itu adalah langkah-langkahnya. Jadi intinya itu berupa langkah-langkah atau kegiatan yang kamu lakukan. Nah itu sebagai struktur teks prosedur yang pertama. Oke, sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Ya. Oh ya, Bu, ada lagi, Bu. Apa lagi? Tentang material. Material itu menggunakan benda atau alat. Seperti tadi Bu Guru kan bawa ini nih, Magicom. Magicom ini adalah alat atau benda yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Sudah Andi? Sudah ya. Terima kasih Andi. Hari ini kita cukupkan belajarnya sampai di sini dulu ya. Tapi ingat, ini ada tugas yang kamu kerjakan nanti di rumah. Nanti selanjutnya pas pada waktu setelah kamu makan malam, itu boleh dikerjakan dan bisa dikumpulkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Ya Andi ya? Oke, terima kasih Bu. Ya, sampai di sini dan selamat siang Andi. Selamat siang Bu. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.
dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan hidup dengan suasana baru. Kedepankan pola hidup bersih dan sehat. Terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terbiasa menggunakan masker saat keluar rumah. Terbiasa menghindari kerumunan orang yang sangat banyak. Terbiasa lebih banyak tinggal di rumah untuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah. Dan terbiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan agar tetap sehat. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru, RRI Denpasar. lagi sahabat kreatif, masih di belajar di RRI Guru Keliling. Tadi kita sudah lihat ya, Bu Guru Kade Yudiase itu sudah mengajarkan salah satu muridnya, itu adalah Candidus Ambus. Dan kali ini di tempat yang baru sudah datang kembali kita menemui salah satu anak didik dari Ibu Kade Yudiase, yaitu atas nama Ayu Melinda. Mau tahu kayak gimana keseruannya Ibu Gurunya mengajar untuk teman-teman kita? Langsung aja kita lihat. Om Swastiastu, Ayu Melinda. Om Swastiastu, Bu. Selamat siang. Siang juga, Bu. Wah, senang sekali rasanya Ibu sampai di rumahmu ini ya. Iya, Bu. Ya, walaupun siang, angin semilir-semilir datang. Apalagi kita di sini duduk di bawah pohon. Wow, kayaknya menyenangkan sekali ya, Ayu ya. Iya, betul, Bu. Iya. Ayu, hari ini Ibu Guru akan kembali mengajar Ayu dengan materi bahasa Indonesia, dan kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Ya. Oh ya Ayu, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Ayu, pasti kamu dalam keadaan sehat hari ini ya? Ya, syukur sehat Bu. Iya, Harus Bu selalu Guru sehat. juga senang ya, apalagi Ya. dalam musim pandemi ini. Apakah kamu sudah menjaga diri dengan protokol kesehatan? Sudah Bu, tentu saja Iya. sudah. Dengan cara bagaimana, Ayu? Dengan cara sering mencuci tangan. Iya. Kalau keluar pakai masker. Iya. Pulang dari luar sampai rumah langsung mandi, ganti baju. Dan itulah Bu. Iya, jadi ingat ganti baju dan harus mandi ya. Iya. Lalu itu harus kita lakukan untuk menjaga diri kita supaya tetap sehat. Oke Ayu, masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu kita sudah berakhir dengan sastra ya. Iya, Bu. Kalau udah salah waktu minggu yang lalu itu Ibu Guru sudah mengajarkan Ayu bagaimana cara membuat cerpen sampai kita memproduksi sebuah cerpen. Ya. Untuk mengingat aja nih sedikit, masih ingat gak unsur intrinsik yang mendukung sastra itu? Masih Bu. Ya coba diingat kembali. Unsur intrinsik cerpen itu yang pertama ada tema, Aha, kemudian tokoh, iya, alur, latar, iya, setelah itu ada amanat, amanat, sudut pandang dan gaya. dan gaya bahasa. Iya. Gaya bahasa. Kalau minggu yang lalu kita sudah akhiri tulisan kita dengan sastra, sekarang ini non sastra ya, jadi non fiksi ya. Ya. Kita akan membuat teks diskusi. Oke Ayu, dalam sehari-hari pasti Ayu sering juga ya tanpa disadari berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ya. Nah yang selama ini Ayu diskusikan pasti ada pertentangan ya, kadang Ayu setuju dan lain sebagainya. Sekarang coba deh kita akan coba mendengarkan satu buah diskusi ya, diskusi yang Ibu sudah kirim lewat WA. Dan linknya sudah Ibu kirim ke Ayu. Coba Ya. cek dulu HP-nya yuk. Iya Bu. Ini Bu. Sudah ketemu yuk? Sudah Bu. Iya. Alhamdulillah. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatia Oktavianisi, dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana keseruan latihan debat bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik Full Day School merupakan sistem pendidikan yang efektif bagi sekolah menengah. Oke, tanpa perlu panjang lagi, mari kita saksikan bersama. Silakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiaki. Saya di sini sebagai tim pro bicara pertama. Kelompok kami sepakat akan mosi kita pada pagi hari ini di sini didasari atas 2 argumentasi yang saya hormati. Yang pertama adalah mengenai pertambahan jam pembelajaran yang ada di sekolah itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dengan cara, yang pertama dengan cara bisa menggunakan ekstrakurikuler yang mereka sukai, dan hal tersebut mereka juga akan bisa mengembangkan potensi mereka sehingga nanti akan berguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan adanya sistem Full Day School itu sendiri juga sudah berhasil diterapkan oleh 2.500 sekolah yang sudah menerapkan sistem Full Day School itu sendiri. Dan di situ juga dapat dikatakan bahwasanya di situ Full Day School lebih efektif daripada pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Pada dasarnya di dunia yang saya hormati di sini karena memang kualitas gurunya di situ sudah memadai. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru ini melalui pemerataan baik itu di desa maupun di kota. Sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem Full Day School Iya, ini, oke yuk. Kita sudah dengarkan sebagian ya. Ayo ya. Ya, ini pro-nya ini Bu. Iya. Nah sekarang
Ibu ingin tahu dari yang kamu dengarkan diskusi yang kebetulan itu adalah sejenis debat ya. Ada yang pro, ada yang kontra di situ. Setelah Ayu simak, kira-kira isu apa yang Ayu dapatkan dari video itu yang Ayu dengar tadi? Kalau dari video yang tadi, isunya itu mengenai penambahan jam pembelajaran atau full day school di sekolah. Terus pihak pro mengatakan apa? Pihak pro mengatakan bahwa itu suatu yang bagus karena di full day school itu kan siswa jadi lebih bisa menerapkan bakat dan minatnya mereka masing-masing. Jadi kalau mereka suka musik atau suka hal yang lain bisa lebih diperdalam lagi dengan adanya full day school di sekolah itu. Iya. Semisalkan sekarang Ayu ada di pihak yang menentang, bagaimana Ayu bisa membuat kalimat argumentasi menentang? Kalau menurut saya sistem full day school ini harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai di sekolah. Jadi supaya semua pembelajaran berjalan dengan baik, tentu saja harus ada sarana prasarana yang menunjang semua itu sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih lancar. Jika sekolah tidak siap, ya penerapan full day school itu kurang tepat menurut saya dilaksanakan. Gitu, Bu. Kalau sudah Ayu simak tadi dari hasil diskusi itu, terus kesimpulannya apa, Yuk? Kesimpulannya pasti pihak sekolah harus siap menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang adanya full day school di sekolah sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, para siswa menjadi nyaman, begitu pula dengan tenaga para guru harus siap juga untuk full day school, melaksanakan full day school di sekolah. Secara tidak langsung akhirnya Ayu tahu bahwa teks diskusi yang sejenis itu pasti mengandung 4 unsur ya Yuk ya. Yang pertama apa Yuk? Yang pertama ada isu, yang kedua ada argumen pendukung atau pro, yang ketiga ada argumen penentang atau kontra, yang keempat kesimpulan. Iya. Nah setelah Ayu tahu pahami itu, tujuan dari teks diskusi itu apa sebenarnya? Tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Iya, jadi mencari kesepakatan, kesepahaman ya, gagasan atau pendapat yang sudah melibatkan banyak orang. Jadi kita akhirnya satu kata gitu ya Yuk. Iya. Yuk, yang Ayu tahu jenis-jenis diskusi itu ada berapa sih? Jenis-jenis diskusi ada 7. Ya, apa saja itu? Yang pertama ada seminar, yang kedua simposium, ketiga saraseham, keempat kongres, terus muktamar, lokakarya, sama apa ya lagi satu Bu, saya lupa. Lupa ya? Ya Bu. Diskusi. Diskusi panel. Iya. Ya itu loh. Dari sekian yang Ayu paparkan itu ada nggak yang Ayu belum pahami? Kalau saya kurang paham perbedaan antara seminar dengan simposium itu apa Bu? Iya. Nah seminar itu kan sering kita lihat ya, apalagi akhir-akhir ini tuh banyak sekali seminar secara virtual ya. Seminar itu adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang cendekiawan. Jadi ada interaksi Yuk antara seminar dengan ketika orang itu berseminar. Nah kalau Ayu membedakan dengan simposium itu adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh
seorang peserta oleh seseorang di depan peserta. Tetapi dalam simposium itu ternyata nggak ada interaksi. Jadi hanya mendengarkan saja Bu ya? Iya, jadi itu perbedaan antara seminar dengan simposium itu. Oh iya. Sudah paham Ayu? Sudah Bu. Iya. Nah, apa yang Ayu ungkapkan tadi, ada argumen pendukung, ada argumen penentang. Nah itu kalau Ayu buatkan teksnya, maka dia akan terbentuk menjadi teks diskusi. Nah sekarang tugas Ayu berikutnya adalah membuat teks diskusi yang sederhana aja ya Yu. Ya Bu. Ya silakan dibuat Yu. Ayu mau pilih tema apa? Saya milih tema yang hits aja Bu. Yang hits gaya. Yang hits itu yang apa Yu? Pembelajaran jarak jauh. Wow, pembelajaran jarak jauh ya Yu ya, yang sedang Ayu alami sekarang ya. Iya, kita jalani. Ya, oke, dicoba Yu ya. Sebentar hasilnya dibacakan ya Yu. Siap Bu. Pokoknya Ayu nih kalau nulis hebat, karena Ayu sudah pernah jadi juara nasional ya. Belum ya Ayu ya? Jadi juara menulis. Mudah-mudahan tahun berikutnya. Oke, sudah ya Ayu ya. Nah sekarang coba dibaca hasilnya yuk. Mungkin dibaca sebagian awalnya aja ya Yuk ya. Oke. Baca yuk. Yang keras. Contoh teks diskusi tentang pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh memang perihal yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Di dalam pelaksanaannya, sistem PJJ ini tentunya menimbulkan pro dan kontra pada dunia pendidikan. Sebagian berpendapat bahwa sisi positif dari pembelajaran jarak jauh yaitu 1. Pembelajaran bisa dilakukan kapan saja sesuai kesepakatan antara guru dengan siswa. Kedua, dapat mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, Ayu ya, dari situ Bu Guru sudah dapat tangkap ya bahwa sebenarnya ada keunggulan dari PJJ tersebut, tapi mungkin ada sedikit kelemahan, tetapi ada juga yang menjadi sebuah keunggulan dari PJJ. Buktinya pada waktu kita pandemi ini kita dapat belajar seperti ini loh Yuk, enak betul, banget, santai ya, jadi nggak bosen. Ya nggak bosan kayak kita tidak belajar. Oke, ada yang ingin Ayu tanyakan lagi? Sudah cukup Bu. Oke, terima kasih Ayu. Terima kasih Bu. Hari ini pelajaran kita cukupkan sampai di sini dan kita akan kembali nanti minggu depan ya Ayu ya. Kita akan belajar mengenai teks yang berbeda. Tapi ingat Yuk, ini ada tugas yang harus Ayu kerjakan kembali dan silakan nanti kumpulkan minggu depan pada pertemuan kita berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya kita daring dulu lagi ya. Ya, daring lagi. Ya, terima kasih Yuk. Ya, makasih Bu. Ya, sampai di sini dan selamat siang. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Baik sahabat
sahabat kreatif, tadi kita sudah lihat bagaimana guru keliling mengajar di RRI tentunya ya. Tadi kita sudah lihat Bu Kade Yudiasih mengajar anak didiknya, yaitu adalah Ayu Melinda. Dan sekarang kita mau bincang-bincang sedikit nih sama Ibu Kade Yudiasih ya. Ibu apa kabar hari ini Bu? Baik. Selalu baik ya, Iya. Semangat selalu untuk ngajar dirinya. Pasti. Iya. Ibu, saya mau nanya dong, kayak gimana sih suka dukanya ketika mengajar di tengah pandemi seperti saat ini? Apalagi sekarang murid-murid dituntut untuk belajar di rumah. Iya, jadi pembelajaran jarak jauh ini memang tidak pernah kita sangka ya, kok tiba-tiba kita harus ngajar seperti ini. Kita semua tanpa persiapan, tetapi seiring sejalan dengan perjalanan waktu, akhirnya kita bisa menemukan caranya gimana sih cara ngajar. Kalau suka duka itu memang nyampur, suka ada, duka ada. Dalam PJJ ini itu adalah yang penting itu ada jalinan hati antara guru, siswa dan orang tua. Iya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, saya pikir bisa menekan dukanya. Jadi sukanya yang lebih banyak sebenarnya. Jadi yang paling kita inikan itu adalah masalah waktu, karena kan orang tua tuh punya kesibukan yang berbeda. Iya, betul. Kalau dia pagi sibuk, dia tidak bisa mendampingi anaknya, sehingga dia harus melakukan sore. Bagusnya sih kalau PJJ itu karena fleksibel ya bisa aja. Gitu. Kapan saja ya. Iya. Dan kita ketahui nih ya, Ibu Yudiasih kan juga mengajar adalah kaum difabel nih. Nah, mungkin ada saran sedikit nggak sih untuk orang tua di luar sana ataupun juga yang sekarang lagi menonton belajar di RRI untuk melihat kayak gimana, karena dulu biasanya ke sekolah anaknya, sekarang harus mendampingi 24 jam. Mungkin ada saran yang bisa disampaikan untuk sahabat kreatif ataupun juga orang tua yang sekarang lagi menonton belajar di RRI. Iya, ada 3 hal yang harus kita lakukan ya. Kita harus tahu siapa sih yang kita ajar, kemudian apa yang harus kita ajar, dan bagaimana kita mengajarnya. Iya, kalau kita sudah tahu itu, saya yakin kita akan bisa belajar di dalam masa pandemi ini dengan cara menyenangkan. Karena kita tahu siapa yang kita ajar sama dengan saya mengajar anak berkebutuhan khusus yang tidak hanya satu karakter, tapi begitu banyak karakter. Jadi saya harus tahu dulu, oh ini anak autis karakternya kayak gini, anak tunagrahita karakternya kayak gini, anak tunanetra karakternya kayak gini. Itu saya harus tahu dulu anak itu seperti apa. Kemudian apa yang harus saya ajar. Nah, saya kalau anak autis dengan tunagrahita dengan tunanetra sudah barang tentu akan berbeda. Kalau secara akademik tunanetra oke, tetapi kalau untuk autis sama dengan tunagrahita itu saya lebih ke fungsionalnya. Jadi mengajarkan mereka bagaimana bisa hidup mandiri. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengajar? Ya, kita sekarang harus sesuaikan juga dengan kemampuan anak dan tidak pernah kita bisa melepaskan diri dari yang namanya kurikulum. Karena sekarang pemerintah juga sudah memberikan kita kurikulum yang disederhanakan. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu, dedikasinya menjadi guru dan juga sudah berbagi ilmunya kepada anak didiknya. Dan yang pastinya sahabat kreatif, demikianlah kita sudah saksikan belajar di RRI Guru Keliling. Jadi sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Iya, sampai jumpa. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.
Jaga titi